Selamat malam saudara, Anda kembali menyaksikan Business Talk bersama saya, My Sister Tarigan. Banyak orang bercita-cita punya hunian, tapi ternyata banyak juga kasus yang melibatkan developer gadungan lah kita katakan. Karena ada beberapa kasus bahkan dari data YLKI, 25 developer dilaporkan melakukan hal yang tidak mengenakan bagi konsumen. Lantas apa masalahnya dan bagaimana menyelesaikannya? Dan malam hari ini telah bergabung bersama saya di studio ada Pak Panangian Simanung Khalid, pengamat properti. Selamat malam, Pak Panangian. Selamat malam, Rona. Terima kasih telah bergabung di Business Talk. Sama-sama. Dan juga telah bergabung bersama kami melalui Zoom, Pak Joni, pengamat hukum properti. Selamat malam, Pak Joni. Selamat malam Pak Panangian. Selamat malam, Joni. Ya. Terima kasih telah bergabung. Ini saya langsung dulu umum ke khusus ya. Kalau kita lihat Pak Panangian, Ya. dari YLKI, ini catatan YLKI saja, 25 developer properti dilaporkan oleh konsumen yang melapor. Ya, Yang belum yang melapor melapor. kita belum gabungkan itu. Ya, ya. Nah, Anda lihat ini ada masalah apa? Karena kan begini, banyak orang yang pengen punya rumah. Betul. Tadinya mau untung, mau investasi, tapi ternyata rugi di jalan. Betul, betul. Anda lihatnya ada masalah apa di sini? Ya, jadi sepengetahuan saya, pengamatan saya selama puluhan tahun, ini bukan hal baru. Jadi yang disampaikan oleh LBH itu tadi itu masih YLKI. sedikit sekali itu ya. YLKI dan YLKI ya. Masih sedikit sekali karena ini sejak tahun 2000 bahkan sebelumnya sudah terjadi. Tetapi pemerintah sudah berupaya melakukan semacam terobosan melalui undang-undang yang di bawahnya ada turunannya hukum Ya. yang disebut dengan peraturan pemerintah untuk mengatur bagaimana skim perjanjian yang adil antara pembeli sebagai konsumen dan penjual. Oke. Itu sudah diatur. Namun eksekusinya di lapangan itu sangat sulit. Kenapa? Yang mengawasi itu siapa? Pengawasnya yang nggak ada. Ya, aturannya dulunya ada Menteri Perumahan ya di zaman Pak SBY. Tapi di zaman hampir 10 tahun ini pemerintahan Jokowi kan itu udah dihapuskan Kementerian Perumahan itu. Sehingga pengaduan-pengaduan semacam ini jadi nggak ada yang nampung kan, yang tersentralisasi ya, tersentralisasi. Karena apa? Karena undang-undangnya undang-undang perumahan dan permukiman, ya, yang mewadahi kepentingan antara konsumen dan pengembang. Jadi ada semacam kekosongan hukum dalam hal mengeksekusi perlindungan terhadap konsumen. Oke, dan Ya. itu yang membuat banyaknya developer yang berkasus begitu Ya. ya. Nah, masalahnya sekarang developer yang berkasus itu kan nggak cuma yang UMKM ya. Yang kita tahu misalnya yang gede, Ya. katakanlah Meikarta, Ya. begitu. Anda melihat kasus ini seperti apa? Ya, Kenapa yang besar juga bermasalah? kasus besar kepada umumnya itu salah proyeksi, salah prediksi itu. Oke. Ya, jadi mungkin kalau dalam kasus Meikarta kita bicara misalnya 2017. Belum lanjut 2 tahun sudah ada masalah izin. Pernah Oke. dia ada masalah izin. Bahkan ada waktu itu terkesan ada untuk dihentikan sementara gitu. Iya, iya. Walaupun akhirnya kan akan merugikan konsumen. Akhirnya dilanjutkan. Kemudian datang COVID tahun 2020. Oke. Penjualan perumahan anjlok sampai 70%. Hampir semua proyek-proyek yang dilakukan, diluncurkan sebelum COVID itu semua, terutama apartemen ya, ini apartemen. Ya, Itu apartemen. semua mandek. Nah, oleh karenanya dengan adanya kekosongan hukum seperti yang saya katakan tadi, ya nasib konsumen itu quote unquote bergantung kepada setinggi mana kepercayaan dia terhadap konsumen, terus terhadap developer yang dia lakukan pengikatan jual beli itu. Oke, oke. Berarti di sini lagi-lagi Ya. dari segala kondisi yang Anda sebutkan, kalau misalnya kita ngomongin soal properti yang besar gitu, pengembang properti yang besar, ini kan soal alur bisnis mereka tidak sesuai dengan rencana begitulah ya. Perjalanan investasinya tidak sesuai dengan yang Betul, direncanakan betul. karena banyaknya faktor eksternal Ya. yang memukul dunia usaha. Ya. Karena tadi Anda menyinggung soal konsumen, kalau begitu saya ke Pak Joni. Pak Joni, dari banyaknya kasus developer bermasalah begitu ya, ujung-ujungnya yang bermasalah itu adalah konsumen. Lalu apa jalan tengah yang juga bisa memberikan perlindungan kepada konsumen? Apakah kekosongan hukum yang tadi disebutkan tadi menjadi ya tidak ada harapan bagi konsumen merasa terlindungi, artinya rugi? Bagaimana Pak Joni? Maaf suaranya kurang jelas, boleh diulang? Hemat saya, jalan yang lebih pro pada perlindungan konsumen, baik konsumen properti retail maupun perumahan, bahkan perumahan terakhir. Jadi hukumnya harus benahi karena ada inequality, tidak keseimbangan dalam hal proteksi antara pembangunan
Baik. Jadi harus mendorong Baik. dan dalam satu kesatuan. Oke, Pak Joni, kami mencoba untuk menghubungi Anda lagi nanti karena ini suaranya agak bermasalah. Nanti saya ke Pak Joni lagi, tapi saya ke Pak Panung Kali lagi. Ya. Kalau yang disebutkan tadi sama, sepakat berarti harus ada pembenahan hukum di sana. Pembenahan hukum yang seperti apa supaya nanti para konsumen ini bisa merasa terlindungi, aman gitu loh. Yang tadinya misalnya kan banyak kayak backlog perumahan nih. Ya. Cita-cita pemerintah kan ingin menutup itu semua. Betul. Tapi kalau kayak gini kan bikin orang ragu-ragu juga kalau mau beli properti. Tapi Ya. satu sisi butuh rumah juga. Ya, jadi kalau menurut saya harus ada semacam penegasan pemerintah bagaimana penjualan yang dilakukan secara pre-project selling namanya. Artinya belum ada barangnya sudah dijual. Kan risikonya kan di situ. Iya. Kalau si pembeli ini membeli rumah yang sudah jadi, kan nggak ada masalah. Oke. Karena dia akan mengikuti alur KPR-nya, pencicilannya sesuai dengan barang yang sudah ada. Tapi kalau membeli gambar, nah ini dia. Ini namanya pre-project selling. Nah, jadi pengaturan yang dibutuhkan di sini adalah untuk proyek-proyek yang masih dalam tahap penjualan tapi belum ada apa-apa. Gitu. Oke, tapi begini Pak, yang kami lihat, misalnya kalau lagi ada pameran atau promo-promo tertentu, itu banyak loh masih pengembang jual gambar doang, jual inden doang. Sebenarnya dari developer gimana sih sebenarnya kesepakatannya masih boleh apa enggak sih? Developer kan itu bisnis. Iya. Dalam waktu singkat dengan uang yang sedikit, untung yang besar, waktu yang singkat, emang kenapa? Kalau selama dimungkinkan. Jadi balik lagi harus ada perlindungan dari pemerintah. Oke, selama dimungkinkan maksudnya memang itu dibolehkan sama regulasi atau memang benar-benar nggak ada regulasi yang mengatur itu? Kan saya ada katakan tadi, ada aturannya, tapi Ada aturannya. eksekusi untuk melaksanakan aturannya, mengawasinya nggak ada. Buktinya apa? Selama orang misalnya seperti ini kecewa misalnya, dia kemana perginya? Ayo, YLKI tadi. Dia bisa apa? Dia nggak punya sarana hukum ya. Terus dia ke DPR. Dan DPR mau hanya menampung. Lo kemana dia pergi? Berarti apa? Kalau pembangunan properti di Indonesia ini marak tapi terjadi banyak ya tadi itu ada orang yang merasa dikorbankan dan segala macam. Berarti ada sesuatu yang kurang dari kehadiran pemerintah untuk menengahi persoalan ini kan. Ketika terjadi risiko lah gitu. Kalau semua baik-baik aja kan nggak akan masalah. Rumahnya ada gitu loh. Berarti selama pengawasan itu tidak ada, maka kasus developer yang bermasalah itu akan terus terulang di Indonesia. Saya setuju, tidak bisa berhenti. Apalagi dengan tingginya demand dan rendahnya supply, besarnya backlog. Jadi posisi industri perumahan terhadap konsumen itu ibarat raja dengan hamba. Ya kan? Karena demand-nya sangat besar, supply-nya sangat terbatas. Akhirnya pemerintah pun quote unquote ya maklumlah kira-kira gitu. Oke. Apalagi anggota DPR kita kan banyak kan pengusaha. Jadi pengusaha dengan pengusaha dia berpikir apa coba? Paling dia pikir juga masa pengembang sebesar itu akan mengorbankan namanya? Kan paling tidak begitu. Tapi kalau pengembang yang tidak punya nama, itu yang lebih berisiko justru. Kalau dia kabur mau apa lagi? Kalau ini kan masih ada sedikit quote unquote masih ada dia mereknya, dia sudah IPO. Paling tidak dia punya tanggung jawab moral lah untuk menjaga nama yang sudah puluhan tahun sebagai usahawan kan. Oke, baik. Saya ke Pak Joni lagi. Pak Joni, tadi memang Anda menjelaskan bahwa harus adalah namanya ketentuan hukum yang jelas begitu ya untuk melindungi para konsumen. Tapi tadi suaranya agak terganggu. Tapi mungkin bisa Anda rinci. Perlu perangkat apa misalnya untuk melindungi konsumen agar tidak dirugikan? Kalau tadi disebutkan di sini, apalagi kalau misalnya pengembang propertinya bukan nama besar, kalau kabur ya kabur aja, artinya udah nggak ada harapan buat konsumen. Nah, apa yang perlu kita benahi sesegera mungkin? Ya konstruksi hukumnya, karena konstruksi hukum daripada relasi produsen dan konsumen dalam properti itu kan sangat melemahkan atau sangat lemah, tidak equal. Dan karena itu yang dirombak bukan di hilirnya. Kita memang perlu perlindungan konsumen, tapi melindungi konsumen bukan di hilir. Mulailah dari hulu, membongkar, merekonstruksi relasi hubungan keperdataan maupun hubungan lebih dari keperdataan, karena ada dimensi publik, antara produsen konsumen properti itu yang harus dilakukan dan tidak cukup dengan undang-undang perumahan dan kawasan permukiman, untuk undang-undang rumah susun, karena undang-undang rumah susun itu lebih fokus kepada rumah susun umum. Rumah susun umum itu ya ataupun rumah susun komersial kadang-kadang tidak kompatibel dengan konstruksi hukum dan bisnis model dalam
bisnis properti dia sangat lebih kompleks dibandingkan dengan rumah susun yang notabene diatur dengan undang-undang rumah susun. Jadi harus dilakukan langkah struktural, yaitu membentuk hukum yang lebih protektif, bukan cuma di hilirnya menangani kasus-kasus konkret perlindungan konsumen. Begitu menurut saya. Oke, yang saat ini sama sekali tidak ada ya? Ya, belum ada. Kita justru mendorong supaya ada undang-undang properti real estate yang merupakan jawaban terhadap permasalahan yang disampaikan oleh Pak Panangian tadi. Bagaimana pre-project selling, bagaimana kita memproteksi konsumen, barangnya belum ada, masih cuma gambar. Padahal menurut hukum perdata, transaksi itu harus jelas wujud gambarnya, terang dan tunai kata hukum adat. Nah, kalau tidak terang dan tidak tunai. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Rumah Susun, dibedakan antara apa yang disebut dengan jual beli dengan pemasaran. Ketika pre-project selling itu dilakukan, itu belum transaksi, masih pemasaran. Dan kalaupun itu sudah lunas, masih belum ada levering, juridis levering, masih dianggap sebagai barang miliknya developer. Dan kalau developernya PKPU atau pilot, maka tidak ada kepemilikan hak yang melekat secara hukum pada konsumen. Walaupun saya tidak setuju itu, karena ketika sudah terjadi transaksinya terang. Halo, Pak Joni? Ya, ya, silakan lanjut Pak. Kalau sudah posisinya terang dan tunai, sudah lunas, maka semestinya itu sudah ada peralihan hak. Oleh karena itu, developer harus membedakan mana barang miliknya sebagai barang dagangan, mana barang miliknya sebagai barang yang telah diserahkan. Jadi harus dibedakan, sehingga tidak lagi dianggap sebagai barang miliknya konsumen, produsen atau developer ketika terjadi PKPU pilot, masih dijadikan budelnya developer. Itu kan tidak adil. Dan itu yang harus kita rumuskan kembali, bahwa perlindungan konsumen itu mesti menjadi bagian penting dari undang-undang baru yang kita dorong. Kalau tidak, masalah-masalah, baik itu kecil atau besar, itu akan terjadi. Saya sih tidak terlalu fokus untuk membedakan kasus ini karena nama besar atau nama kecil, atau nama apa adanya. Karena kalau hukumnya tidak protektif, ya tetap saja nggak soal nama besar, nama kecil, nama terang, nama nggak terang, itu tetap akan ada potensi resiko bagi konsumen. Oke, tapi perlu ada larangan tidak sih untuk larangan yang tertulis begitu ya, di mana developer dilarang untuk menjual gambar aja atau hunian inden begitu, perlu nggak, Pak John? Ya sebenarnya bukan larangan dalam arti tidak boleh, tapi proteksi. Kalau melakukan, karena dimensi daripada transaksi properti ini kan tidak tunggal, bahkan dia sangat bervariasi antara produsen dengan konsumen, antara konsumen dengan perbankan, dengan kerjasama penguasaan tanah, bahkan juga dengan pemerintah atau pihak lain yang punya hak pengelolaan di atas tanah yang dipakai untuk proyek properti. Sangat kompleks, dan karena sangat kompleks tidak cukup konstruksi hukum ini digantungkan harapannya hanya kepada undang-undang yang apa adanya. Justru kita harus membuat sebuah agenda hukum, yaitu perlindungan konsumennya dengan undang-undang yang lebih kompleks. Oke, agenda hukum yang melindungi konsumen, konstruksi hukum yang harus diperbaiki. Nanti kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya, saudara. Kami akan menghadirkan mereka pembeli apartemen dari Mekarta, karena Mekarta menjadi salah satu yang bermasalah sekarang ini. Jangan kemana-mana, kami masih akan segera kembali. Ya, kita lanjutkan diskusi kita malam ini, dan untuk malam ini Pak sudah bergabung juga bersama kita yang membeli unit apartemen Mekarta yang banyak diperbincangkan tengah bermasalah. Ini banyak nasabahnya minta uang dikembalikan, begitulah ya. Telah bergabung bersama kita ada Pak Idris. Selamat malam Pak Idris. Selamat malam Ibu. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak, saya mau tanya, pertama kali beli unit apartemen kapan, kemudian berapa unit? Oke, saya membeli apartemen Mekarta ketika ada pameran itu Bu. Jadi ada ada sale mereka ya, akan jualan di salah satu mall di kota tempat saya tinggal, di Kota Serang. Oke. Nah,
Ya, saya mau beli 3 unit, Bu, karena saya punya keinginan untuk mewariskan apartemen saya beli untuk anak-anak saya, Bu. Oke, oke. Ya. Apa yang membuat Anda saat itu begitu yakin langsung beli padahal kan unitnya belum ready gitu, Pak? Nah, mungkin salah satu begini, yang saya tahu pengembang besar, Bu. Hmm. Kemudian saya juga terinspirasi kan, tahun 96 tidak tahu itu kota alam sutra, itu juga awalnya juga seperti itu kan, Bu. Jadi saya terinspirasi pada saat itu, tahun 96 saya belum punya uang untuk membeli unit. Hmm. Tahun 2007 alhamdulillah ada uang, kemudian lihat pengembang besar, saya berminat. Oke. Nah, kemudian dari dari P3U istilahnya, Bu, ya, Mhm. beli tahun 2017, nanti akan handover 30 September 2020. Waktu itu saya pikir kan cukup tidak terlalu lama lah, 3 tahun. Seperti itu, Bu. Oke, oke. Karena nama besar ya yang membuat Anda yakin meski Betul. unitnya belum ada. Saat itu beli berapa, Pak, per unit? Saya 3 unit, Bu, untuk 3 orang anak saya. Oke. Pak, gini, ini kan dari tahun 2017, tadinya targetnya bisa selesai di 2019, kemudian mundur begitu ya. Betul. Anda dan teman-teman kan juga sudah menyampaikan protes ya. Ya. Dari pihak manajemen sudah ada jawaban? Oke, Bu, jadi gini, pada dasarnya gini, sebelum saya bergabung di komunitas, saya berjuang sendiri. Sebab saya belum tahu ada komunitas atau ada kelompok orang yang bernasib sama seperti saya. Nah, saya pada dasarnya masih sabar. Karena masih sabar gini, masih menunggu, oh ini kan pengembang besar, tidak mungkin dia mangkir, Bu, atau ingkar dengan janjinya. Tahun 2017 saya beli unit di tower 67005 namanya. Hingga waktu ditentukan belum handover. Akhirnya saya dipindahkan unit lagi ke tower 56010 namanya, Bu. Oke. Karena dengan janji akan segera handover karena tower 67005 tidak dibangun, belum dibangun. Kemudian saya tunggu janji sampai 2020 juga belum. Akhirnya saya datang, mungkin karena sudah artinya terlalu lama menunggu, 18 Desember tahun 2022. Tahun 2021 saya datangin. Oke. Saya menanyakan kapan unit saya di handover. Dan bahkan saya tidak dipertemukan dengan orang yang punya kompetensi saat itu. Saya ditemukan para mereka saya pikir cuma customer service. Oke. Asal customer care ya. Nah, tidak menjawab jawaban apapun lah. Nah, ternyata tahun 2020 itu 18 Desember yang sama, Bu, ya. Ternyata udah ada PKPU-nya. Oke. Nah, saya tahu ketika saya menagih karena per Februari 2022 saya dipindahkan unit lagi, Bu, ke tower 523 namanya. Nah, saat itu jumlah uang yang saya setor lebih kurang uang itu plus cicil yang saya bayarkan sebanyak 546 juta lebih, Bu. Nah, karena pindah unit, saya diperlakukan sebagai pembeli baru. Sementara uang saya setorkan 546 juta sekian itu digunakan DP hanya 347 juta, Ibu. Jadi saya sendiri sudah dirugikan 199 juta saat itu. Unit dijanjikan diserahkan Mei tahun 2022. Sampai November tidak diserahkan juga. Saya cukup panjang kirim surat email ke customer care Mekarta, saya minta kepastian kapan unit saya diserah terimakan, tapi tidak satupun jawaban dari customer care itu yang membuat ada kepastian pemindahan, serah terima. Oke, dan sekarang? Hingga per November 2022 ini, Bu, sekarang udah berjalan bulan ketiga, saya tidak melakukan cicilan lagi. Tetapi setiap hari lewat WA, SMS atau email, Nobu Bank itu menagih cicilan saya yang tidak saya bayarkan. Oke. Nah, ini saya cerita mundur sedikit, Bu, ya. Jadi ternyata saya dikirim surat bahwa itu ada PKPU yang disahkan 18 Desember tahun 2022, tahun 2020 bahkan ya. Oke. Nah, saya tahu kenapa? Saya tahu mereka memberitahu bahwa itu sudah perjanjian perdamaian antara konsumen dengan pengembang. Saya pribadi sebagai konsumen tidak pernah dilibatkan, Bu, tidak pernah ditanya. Bahkan beberapa teman komunitas pun tidak dilibatkan.
Jadi kami berasumsi bahwa data-data yang disampaikan oleh MSU atau pengembang Mekarta itu fiktif. Oke, baik. Berarti sekarang kalau dari Pak Idris itu meminta apa dari pihak pengembang? Apakah masih mau menunggu 2027 atau mau uangnya dikembalikan? Dan saya pribadi, jadi gini, sebelum saya bergabung dengan komunitas per Desember tanggal 9 Bu ya. Nah itu kenapa saya membaca berita, ternyata banyak orang yang berlatih seperti saya. Pada saat itu teman-teman komunitas itu datang ke gedung DPR. Meminta bantuan DPR untuk memfasilitasi tadi lah bagaimana caranya bahwa hak kami sebagai konsumen bisa dipenuhi. Nah, mundur lagi ke belakang November tahun 2021 kalau salah ya, bahwa teman-teman ini juga pernah mendatangi Nobu atau persis cerita serupa, tapi teman-teman yang bergabung di komunitas ini untuk mendapatkan haknya malah sekarang dituntut oleh MSU, dituntut, mereka diperkarakan karena dengan alasan mencemarkan nama baik. Nah, saya dan beberapa dan anggota yang terhimpun di komunitas ini pada saat kami minta di-refund, uang kami dikembalikan karena kami tidak menginginkan lagi unit dan sudah kecewa dan ada kekhawatiran kami juga. Kalaupun unit itu nanti diserah terima, mungkin hidup kami akan disulit Bu sana Bu. Oke, baik. Saya coba ke Pak Panangian. Kalau misalnya dalam kasus ini, apakah dana dari nasabah bisa dikembalikan kira-kira refund lah? Tadi mintanya begitu. Ya, sekarang ini kan masalah hukum. Ya. Artinya kalau dalam perjanjian yang telah diputuskan, tadi ada perdamaian dengan PKPU-nya sudah ada. Nah pertanyaannya, ini berkekuatan hukum nggak di mata hukum Indonesia? Kalau iya, berarti di luar itu hanya ada perdamaian, hanya ada ya willingness ya untuk oke lah. Tapi pertanyaannya, apakah pengembang akan melakukan itu? Nah itu persoalannya. Apalagi kalau memang niatnya pengembang untuk menyelesaikan ya, dia kan butuh dana, butuh kan gitu loh. Dia bukannya nggak rugi juga. Jadi ini sama-sama rugi sebenarnya dari segi investing ya. Karena kan kita melakukan investasi dengan suatu ketidakpastian. Dari segi pengembang juga sama. Nah cuman masalahnya nama pengembang ya pasti kan jelek karena rugi dia, karena dia sudah IPO. Sama juga konsumen sudah kecewa. Jadi kalau nggak mitigasi untuk perdamaian udah nggak ada lagi yang jalan lain. Pengertian yang penting. Jadi kalau misalnya kalau saya nih, kalau hanya sekadar warisan, kalau saya sih tahan. Tapi kalau saya mau pakai besok, memang saya kerjain di sana, ya mau nggak mau saya harus nego lah sama pengembang. Tolonglah saya kerja di sini, itu boleh lah. Jadi tergantung kepentingan tiap orang, konsumen itu kan puluhan ribu. Iya. Dan ini udah saya sih lihatnya Pak Idris dan kawan-kawan seperti tidak percaya lagi karena kan kalau dari ceritanya dia pindah unit, kemudian juga realisasi properti juga belum selesai. Jadi ya ragu-ragu gitu meskipun ternyata pengembangnya punya nama besar. Ya. Ini kalau saya baca keterangan Korsek Lipo Cikarang ya, kalau kita lihat di sini dia mengklarifikasi penjelasan terkait pemberitaan lewat batas waktu selesainya pembangunan unit dijanjikan kepada konsumen Mekarta. Di sana disebutkan dalam putusan homologasi penyerahan unit akan dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2027. Tadi yang kita lihat. Kemudian dia juga mengatakan PT MSU tetap berkomitmen untuk menyerahkan unit secara bertahap sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam putusan homologasi. Di sini banyak sekali sebenarnya poin-poinnya. Anda bisa lihat di layar kaca Anda saudara. Jadi saya ke Pak Joni. Pak Joni, kalau dari keterangan Pak Idris tadi, untuk putusan homologasi kan setahu kita semua harus terlibat ya, nasabahnya, pengembangnya. Tapi ini Pak Idris mengaku tidak tahu menau, bahkan menyebut data yang ada fiktif. Kalau begini bagaimana nih kasus hukumnya Pak Joni? Saya ingin merujuk turun sedikit ke belakang. Kalau kondisinya seperti ini, jika benar keterangan Pak Idris bahwa ada informasi yang misleading, informasi yang tidak benar atau bohong, maka itu bisa menjadi alasan membatalkan pemohon perbatalan. Dalam hukum perdata namanya duang duali bedrock. Apabila ada duang, paksaan, tipu daya, dan kesalahan yang lain yang tidak seperti kejujuran yang diharapkan. Karena
konsensus itu kalau kedua belah pihak jujur, sehingga dia punya konsensus kesepakatan untuk sebuah kontrak dalam jual beli. Jadi jika ada unsur dwelling backdrop, maka punya alasan untuk memohon pembatalan perjanjian jual beli itu atau perjanjian PPJ itu. Dan karena itulah bahkan termasuk dengan perjanjian kreditnya, karena ada maksud atau ada fakta atau ada alasan bahwa perjanjian kredit itu didahului dengan perjanjian jual beli atau perjanjian pengikatan jual beli PPJ yang di sana ada dwelling backdrop, dan apalagi terbukti dengan tidak adanya informasi atau asymmetric information, tidak diberitahu adanya PKPU, tidak diberitahu kondisinya bagaimana, itu sudah bisa menjadi alasan. Ini lepas dari alasan bahwa konsumen harus aktif mencari informasi, tapi kan orang yang beretikat baik, penjual atau developer harus punya jaminan bahwa barang yang dijual itu tidak cacat, tidak mengalami kebohongan-kebohongan yang menimbulkan kerugian di masa depan. Apalagi terbukti kemudian berubah lokasi, berubah unit, itu kan ketidakpastian hukum. Tapi lebih dari itu, saya kira bukan ketidakpastian saja, tetapi ada alasan untuk menghentikan perjanjian tersebut, dan selanjutnya menjadi alasan untuk stop urusan pembayaran cicilan maupun pokok dengan bank. Tapi itu harus diusahakan sebagai sebuah upaya hukum. Oke. Jadi begini, kalau memang benar dari pengakuan Pak Idris, putusan homologasi tadi ada quote-unquote rekayasa seperti dibilang oleh Pak Idris, maka kemungkinan refund, pembatalan pembelian itu bisa dilakukan. Tetapi kalau misalnya itu tidak terbukti, maka para nasabah harus tetap mengikuti aturan, mau lanjut sampai 2027 atau rugi tengah jalan. Begitu bukan Pak Joni? Nah, maksudnya begini, jadi antara homologasi dengan jual beli atau PPJ itu dua hal yang berbeda. Nah, saya ingin pada posisi yang sebelumnya, ketika terjadi pengikatan jual beli atau PPJ, ataupun kemudian akte jual beli, ditemukan atau dialami unsur dwelling backdrop, ada maksaan, kesilapan atau tipu daya, maka bisa menjadi alasan untuk memutuskan atau menghentikan jual beli itu, perjanjian itu, karena ada unsur yang menjadi alasan. Nah, kalaupun kemudian itu mengalami persoalan PKPU, karena PKPU itu kan berarti gagal serah atau tidak mampu menyerahkan atau tidak mampu membayar tagihan, itu kan urusan PKPU, itu urusan yang lain lagi. Nah, memang hukum kepailitan atau undang-undang kepailitan dan PKPU menisbahkan bahwa perjanjian homologasi itu adalah acuannya, tetapi disinilah justru kita harus merumuskan mana yang harus didahulukan, perjanjian homologasi atau kita ingin melindungi konsumen dan kondisi awalnya ada dwelling backdrop. Memang saya tidak boleh dipotong hanya melihatnya sebagai perjanjian homologasi, karena ada asal muasal di mana di sana ada asymmetric information, kemudian dwelling backdrop yang menjadi alasan untuk memutuskan hubungan jual beli atau PPJ atau hubungan perdata yang tidak sesuai dengan konsensus yang menjadi dasar. Oke, Pak Idris, dari penjelasan yang kita dengar tadi dari Pak Joni dan juga Pak Nengyan, apakah langkah apa selanjutnya yang akan Anda ambil bersama teman-teman yang lain? Apakah tetap ngotot minta refund dana? Betul Ibu, jadi kami dari komunitas dan mungkin kalaupun dari sekian banyak, mungkin komunitas kami terbatas. Mungkin konsumen lain atau pembeli mekarta lain mungkin sama seperti saya ketika saya belum bergabung ke PKP, ke komunitas Bu. Mereka berjual sendiri. Nah, kami di komunitas ini mungkin dan bahkan beberapa, setahu saya beberapa pembeli lain pun menginginkan refund. Jadi kami gini Bu, kami harus tulisan seperti ini. Kita tahu bahwa pengembang mekarta ini raksasa Bu ya. Kami mungkin butiran pasir lah, kecil gitu ya. Baik. Tapi makanya kami punya keyakinan bahwa kami memperjuangkan hak kami kok.
hak halal gitu ya. Memang dari jerih payah kami mencicil dari bulan ke bulan dengan menyisihkan uang Oke. agar kami patuh cicilan, agar unit itu bisa kita serah terimakan, tapi faktanya enggak. Nah, kami mungkin gini, pasti jalur hukum akan kami tempuh lah, Baik. jalur hukum. Saya pikir negara kita masih ada keberpihakan lah, kami sebagai rakyat kecil. Oke. Nah, tetapi ada harapan kami lebih besar lagi bahwa, artinya gini, saya pikir, saya tahu saya juga bahwa sudah banyak media memberitakan, apakah cetak, elektronik, maupun online, memberitakan masalah Meikarta. Nah, kami mengetuk pintu dari mungkin anggota dewan yang terhormat, pihak pemerintah yang berkepentingan juga membantu kami menyelesaikan masalah ini, Bu. Oke. Kami terserah harapan itu ada untuk mendapatkan hak kami kembali. Baik. Tapi meskipun sekecil apapun kami tetap berjuang, Bu. Kami yakin bahwa yang hak itu akan jadi pemenang, meskipun kami akan berdarah-darah, istilah seperti itu, Bu. Tapi kami yakin kami akan jadi pemenang. Berarti pertanyaan terakhir saya ke Anda, Pak Idris, akan melanjutkan absen bayar KPA ya? Meski terus diteror. Terornya seperti ini. Jadi kami diancam kalau kami tidak melanjutkan cicilan, kita akan kena biaya checking. Baik. Saya sudah mengabaikan itu, Bu. Karena bagi saya pribadi ya, tidak masalah biaya checking. Mungkin ini adalah kesempatan saya untuk berhutang atau kredit di bank gitu, Bu. Sebab mungkin kalau kredit lagi mungkin saya tidak mampu bayar lagi, Bu. Seperti itu. Baik, Pak Idris, nanti kita lanjutkan lagi. Saudara, jangan kemana-mana, tetap di Business Talk. Kita lanjutkan diskusi kita malam ini, dan di segmen ini telah bergabung bersama kita Mbak Titis Nurdiana, wartawan Senior Konten. Selamat malam, Mbak Titis. Selamat malam, Ilona. Sebelum saya ke Mbak Titis, ini saya punya pertanyaan terakhir kepada Mas Idris. Pak Idris, ini singkat saja, harapan Anda dengan properti Anda yang sudah Anda lama cicil tapi sampai sekarang belum ada di tangan, apa Pak? Oke, harapan saya, jadi dan teman-teman bergabung di komunitas kami minta di refund saja, Bu. Refund. Pada saat kami mencicil itu kan kami membayar uang cicilan pokok plus bunganya ya. Nah, jadi kami minta kembalikan itu saja. Saya pikir yang kami harapkan artinya dari pihak MSU, dari Nobo Bank itu mempermudah proses kami lah. Baik. Sehingga saya pikir kasus ini tidak berkelanjutan, berkepanjangan, yang mungkin akan merusak citra dari pengembang itu sendiri, Bu, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Idris. Semoga masalah selesai. Yang terbaik untuk Pak Idris dan kawan-kawan. Selamat malam Pak Idris, terima kasih telah bergabung dan bercerita bersama kami. Selamat malam, terima kasih. Ya. Saya ke Mbak Titis kalau begitu. Mbak Titis, kita sebagai media sudah sering sekali ya dapat berita penipuan di kanan kiri lah, developernya kabur lah, dan sekarang masalahnya juga kalau ini kan developer besar begitu. Artinya nggak pandang bulu nih, developer kecil maupun yang besar begitu. Kalau dari media, apa yang kita lihat ada yang bolong? Kalau tadi di sini kami ngobrol ini soal hukum yang harus, konstruksi hukum yang harus dibenahi begitu. Tapi kalau dari kita, dari media, selama kita selalu dengar berita, kita buat berita begitu, kita wawancara orang yang nggak dapat properti yang tadinya mereka mau investasi atau punya rumah baru pertama begitu, tapi nggak juga di tangan. Apa Mbak Titis? Sebetulnya gini, selalu konsumen menjadi pihak yang paling dirugikan dalam hal ini. Seperti juga investasi sebetulnya, investasi apartemen, pembelian apartemen juga sebetulnya dulu niatnya ada juga yang buat investasi selain rumah ya Pak Panangian ya, dalam sejarahnya selalu seperti itu. Ketika kita berkaca dari kasus Meikarta yang kemudian di keterbukaan sebenarnya sudah menjawab apa sih yang sebetulnya apa terjadi, dan kita sebenarnya bisa melihat bahwa yang namanya kebolongan itu adalah sebenarnya perlindungan ke konsumen. Jika kita merunut sebetulnya Undang-Undang Perumahan sampai sekarang tidak pernah direvisi ya Pak ya. Tahun 2011 Undang-Undang Perumahan dan Pemukiman itu masih
benar-benar belum direvisi, sebetulnya kesempatan itu ada lewat Undang-Undang Cipta Kerja, Pak. Ya, Dan itu kan yang baru ini termasuk, ya. iya, yang kemudian keluar Perpu. Nah, inilah kemudian yang sebetulnya harus dicermati. Perubahan-perubahan apa aturan turunannya nanti bisa menjadi kesempatan bagi semua pengamat properti dan ahli hukum. Mungkin nanti Pak Idris kita bisa menjadikan masukan bahwa ketika membuat peraturan turunan, kalaupun nanti Perpu disetujui oleh DPR ya, Perpu disetujui oleh DPR, dan itu akan bisa memberikan masukan apa saja sih sebetulnya perlindungan konsumen khususnya terkait dengan perumahan. Bisa masuk ke revisi dari Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian di poin tentang Undang-Undang Perumahan dan Pemukiman. Itu harus. Sekarang kalau kita mencermati lagi kasus Meikarta, ketika proses homologasi sebetulnya aturannya adalah 50% itu harus setuju. Betul ya Pak Idris ya, 50% harus dihadiri dan setuju. Nah, tadi sebetulnya ada fakta yang menarik sebetulnya. Nah, ketika memang mereka tidak dilibatkan, tapi ketika proses PKPU dan kemudian berlanjut dengan inkrah homologasi, maka kalau ada fakta ditemukan baru, bisa diajukan pembatalan. Nah, itu sebetulnya bisa dijadikan delik baru yang kemudian bisa dilakukan itu. Nah, lagi-lagi ketika kita media melihat dari sini adalah tolong tegakkan pemerintah sebagai memang dia itu abdinya masyarakat harus melakukan perlindungan. Perlindungan inilah yang menjadi PR utama. Jangan lagi-lagi ke pengusaha meskipun kita tahu ruhnya dari Undang-Undang Cipta Kerja memang untuk pengusaha, tapi tetap juga yang namanya perlindungan konsumen harus dipikirkan karena disinilah sebetulnya stakeholder utama dari pemerintah adalah rakyat. Gitu. Nah, disitulah yang nanti mungkin poin-poin penting di peraturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja harus poin-poin itu masuk. Seperti apa sih sebenarnya perlindungan terhadap konsumen perumahan? Yang dulu nggak boleh jual kafling, nggak boleh jual ya Pak ya. Tapi yang paling penting ujungnya nanti siapa yang mengawasi jalannya Selalu aturan begitu, itu. Pak. Dan Ya. dari dulu itu. Ya, pengawasan Law kita enforcement lemah, Pak. sangat lemah. Ya, betul. Dan seperti ya dianggap udahlah yang penting sudah ada undang-undangnya. Itu yang paling sering itu. Iya, betul. Mental pelindung rakyat itu yang seperti itu, yang susah itu. Pengawasan. Itu Nah, pengawasan. betul. Pengawasan itulah menjadi poin penting ya Pak ya. Yang paling Poin penting yang memang harus dilakukan. Jadi penegakan hukum harus sesuai dengan Artinya aturan eksekusinya siapa? pengawasan. Menteri Ya. Perumahan kah? Dirjen kah gitu loh. Kalau menurut saya sih harus tingkat menteri. Ya. Jangan setingkat dirjen. Oke. Iya. Nah, Supaya ini- langsung ya kan. Sepakat Pak. Ya. Oke, dengan adanya Pak, dengan adanya beberapa kasus yang kita lihat, saya sekali lagi harus mengacu kasusnya LKI karena sebenarnya mungkin masih banyak Masih yang banyak tercover, selain Meikarta. tapi Banyak ya kita sekali. ngomongin data dulu itu Ya. juga udah banyak lah, 25 developer dia 25 bangun berapa, developer, janjinya ya. berapa, satu Ya. aja bisa ratusan begitu ya. Homologasi ini kalau nggak salah 15.000 kreditur. Ya, 15.000 kreditur. Ya, artinya ini luar biasa ini. Oke, apakah Anda Membayangkan melihat- proyek itu kan 278 Iya, triliun iya. Pak. Apakah Anda melihat dengan banyaknya kasus developer bermasalah termasuk yang besar dan juga kecil, ini akhirnya membuat pengembang yang jujur lah saya katakan begitu, yang punya Yang target benar. jelas, hitungan bisnisnya juga pas begitu, akan dirugikan terutama dari membuat misalnya apartemen jadi kurang diminati gitu Pak, Anda lihatnya? Sepertinya sih enggak, karena begini, balik lagi, tingginya permintaan terhadap dibandingkan dengan penawaran. Yang kedua, pemerintah hampir tidak menguasai industri properti. Yang menguasai industri properti itu swasta. Beda dengan di Singapura, pemerintah yang menguasai untuk rakyat. Di sini enggak. Ya, Jadi swasta pemerintah itu berkuasa. harus begini, sungkem itu sama swasta, tolong dong, aduh. Ya. Itu yang terjadi selama puluhan tahun. Nah, jadi artinya apa? Ya, di satu sisi pengembang itu cukup berjasa sebenarnya, di sisi lain itu tadi Sebenarnya. pemerintah harus melindungi. Ya, terutama untuk menambal backlog perumahan. Ya, gitu ya. itu persoalannya itu. Oke, tapi yang jelas tadi disebutkan berkali-kali pengawasnya mana, mau aturan udah selesai juga Selesai, kalau nggak ada iya. pengawasnya bisa percuma Iya. begitu. Saya ke Pak Joni, kalau begitu Pak Joni, sekarang kita sama-sama tahu kalau harus dilakukan konstruksi hukum. Artinya Ya. di sini belum ada nih solusi pun. Dari tadi saya dengarkan, saya mencoba loh dari tadi mana ini poin-poin yang bisa menguntungkan konsumen. Iya. Jawaban itu nggak ada dari tadi gitu ya. Jadi pertanyaan saya begini, selagi kita mungkin masih menunggu nanti ya untuk Cipta karya. Cipta Karya Kerja. selesai, Cipta Kerja, kemudian Cipta Cipta Kerja Kerja, ya. selesai, kemudian juga pengawasnya nanti gitu. kesempatan, ya. Nah, tapi apa yang bisa dimaksimalkan saat ini mungkin solusi win-win solution baik untuk konsumen dan juga developer, Pak. Sekarang ini selagi semuanya itu masih belum jelas, konstruksi hukumnya juga belum selesai.
Mas saya adalah pemihakan pemerintah sebagai regulator maupun sebagai agent of protection daripada konsumen yang notabene adalah rakyat Indonesia. Jadi pemerintah sebagai pelindung rakyat itu tidak boleh bersikap netral, dia harus proaktif dan pro kepada konsumen. Ya. Dan itu kan sebenarnya sudah diamanatkan oleh Bapak Wakil Presiden bahwasanya konsumen itu harus menjadi raja dalam arti yang sebenarnya, bukan hanya di awal-awal saja, diiming-imingi. Dan karena itu, kalaupun ini perlu direkonstruksi, maka dia harus punya undang-undang yang khusus. Dan itu juga dengan proteksi yang khusus. Dan itu juga dengan pengawasan yang khusus. Ya. Kenapa? Karena industri ini adalah industri yang khusus, beda dengan relasi hukum dalam transaksi jual beli sepeda motor misalnya, atau jual beli benda yang bisa habis pakai. Ini adalah konstruksi hukum yang di sana ada pengembang, di sana ada pelaku usaha, di sana ada perizinan, di sana ada pembiayaan, di sana ada kontraktor yang sangat complicated dan tidak sanggup diatasi dengan undang-undang cipta kerja. Bahkan undang-undang cipta kerja yang sekarang yang kondisinya ada di Baik. Oke. Baik, yang jelas aturan khusus dan jelas supaya semua sama-sama enak nih. Ya. Pengembangnya juga ikut aturan, nggak main-main, pun dengan konsumen juga tenang saat mereka membeli properti baik untuk hunian pertama ataupun untuk investasi. Ya. Semoga masalah di sektor properti bisa selesai dan tujuan pemerintah juga untuk menutup backlog perumahan juga bisa terpenuhi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Joni, ahli hukum properti yang telah bergabung bersama kami. Terima kasih banyak Pak Joni. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat. Dan juga saya ucapkan terima kasih untuk Pak Panengian, pengamat properti. Tentu saja terima kasih banyak yang sangat transparan memberitahu kepada kita bahwa sangat transparan. Saya lihatnya meski pengusaha tapi lama. sudah mengatakan begitu ya. Kawasan baik. Dan tentu saja Mbak Titis Nurdiana yang selalu memberikan pandangan redaksionalnya. Kita sebagai media harus tetap melindungi masyarakat juga begitu ya. Dan saudara jangan kemana-mana, Business Talk masih akan segera kembali. Tentang konsumen dan developer bermasalah sering terjadi dan berulang kali terjadi. Ini menjadi alarm terutama juga untuk regulator mengatur agar tidak ada lagi masalah-masalah terjadi yang serupa seperti yang dilaporkan oleh YLKI, 25 developer dilaporkan. Dengan demikian saudara, saya masih Targen undur diri. Sampai jumpa Selasa depan.